Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bersama saya Husnul Khotimah di podcast KPU Kabupaten Lebak. Pada podcast kali ini kita akan membahas seputar Pilkada serentak tahun 2024. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Di hadapan saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah anggota KPU Republik Indonesia periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Selaku Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik. Langsung saja kita sambut Bapak Yulianto Sudrajat, SSOS MIKOM. Assalamualaikum Bapak Sudrajat. Waalaikumsalam Mbak. Selamat datang Pak di podcast KPU Kabupaten Lebak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bincang-bincang seputar Pilkada serentak tahun 2024 ini. Sama-sama Mbak, sama-sama. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah Pak. Sebelum membahas seputar Pilkada serentak, saya dan mungkin para penonton podcast ingin tahu perjalanan karir Bapak sebagai penyelenggara pemilu sampai dengan saat ini. Boleh tolong diceritakan Pak perjalanan karirnya? Iya, saya memulai jadi penyelenggara pemilu, memulai karir saya di KPU. Saya awalnya tahun 2008 saya ikut seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian alhamdulillah saya akhirnya bisa dilantik jadi anggota KPU Kabupaten Sukoharjo, lolos seleksi. Terus berikutnya sampai dengan 2013 ya, saya ikut seleksi lagi yang periode yang kedua. Periode 2013-2018. Alhamdulillah saya masih dipercaya lagi untuk jabatan yang kedua, periode yang kedua sampai dengan 2018. Jadi saya mengemban jabatan anggota KPU Kabupaten Kota selama 10 tahun atau 2 periode. Kalau ingin melanjutkan karir di KPU ya harus ikut seleksi di level atasnya di KPU Provinsi. Alhamdulillah seleksi di tahun 2018 saya juga bisa diterima lagi dan dilantik jadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Bahkan saya dipilih jadi ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya di seleksi tahun 2022 gitu ya, seleksi anggota KPU Republik Indonesia, saya mencoba memberanikan diri untuk ikut seleksi calon anggota KPU Republik Indonesia di tahun 2022 untuk masa jabatan tahun 2022-2027. Alhamdulillah saya juga diterima lagi sampai saat ini saya mengemban jabatan selaku anggota KPU Republik Indonesia. Gitu Mbak sekilas karir penyelenggara pemilu saya. Konsisten sejak awal saya di KPU terus. Iya. Iya. Pengalaman dan jenjang karirnya sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini. Saat ini kan Bapak sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik. Yeah. Itu seperti apa sih Pak tupoksinya Bapak sebagai Ketua Divisi itu? Iya, jadi kalau Divisi Perencanaan itu merencanakan seluruh program dan kegiatan KPU. Jadi kemudian juga merencanakan anggarannya. Jadi sekarang itu kan kinerja itu program itu berbasis kinerja. Jadi bagaimana menyusun perencanaan dan program kerja lembaga. Terus kemudian juga menyusun perencanaan anggarannya. Nah kebetulan sekarang positioningnya kalau di KPU Republik Indonesia ini sebagai penanggung jawab akhir seluruh tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, maka harus merencanakan seluruh program dan kegiatan secara nasional, termasuk juga di dalam pilkada dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang kebetulan dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilu, yaitu di tahun 2024. Itu dari sisi divisi perencanaannya. Kemudian kalau logistik ya pasti kami bertanggung jawab terkait dengan dari mulai proses hulu sampai hilir, dari proses merencanakan logistik yang harus sesuai dengan undang-undang, terus kemudian proses pengadaannya,
kemudian proses tata kelola logistiknya, sampai dengan proses distribusi logistiknya. Sama juga dari hulu sampai hilir harus diprogram dan direncanakan dengan baik untuk terkait dengan logistik ini, karena logistik ini kan prinsipnya kan jumlahnya harus tepat ya. Padahal dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke. Kalau pemilu saja hampir 800-an ribu TPS, gitu kan. Begitu besarnya cakupan soal logistik ini yang harus menuntut ketelitian, kecermatan, dan harus tepat jumlahnya supaya tidak ada kekurangan item-item logistik di TPS, sehingga yang berakhir bisa mengakibatkan terganggunya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Berikutnya juga terkait dengan harus tepat jenisnya. Selain tepat jumlahnya, harus tepat jenisnya. Jenis-jenisnya juga harus tepat, tidak boleh keliru, gitu, nggak boleh tertukar antara jenis logistik itu di TPS. Yang ketiga harus tepat waktu. Tepat waktu adalah pengirimannya. Kan ini kan serentak ini kan dilaksanakan di hari dan tanggal yang sama ya. Pemilu maupun pilkada ini nggak boleh maju, nggak boleh mundur. Maka harus pengirimannya pun harus tepat waktu. Maka KPU harus memastikan H-1 pemungutan dan penghitungan suara logistik itu harus tepat waktu terkirim di seluruh TPS. Artinya misalnya pilkada serentak ini dilaksanakan tanggal 27 November, maka tanggal 26-nya sore lah itu seluruh logistik sudah harus sampai di tempat pemungutan suara. Karena paginya tanggal 27 hari H pemungutan dan penghitungan suara itu pukul 7 pagi kan sudah dibuka tempat pemungutan suara dan ditutup pukul 13.00. Jadi itulah sebagian dari kewenangan dan kewajiban kami selaku divisi lot H-1 di TPS itu untuk mendistribusikan seluruh perangkat logistik guna keperluan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Iya Bapak, terima kasih Bapak penjelasannya mungkin sudah menjawab pertanyaan para penonton kita ya di podcast KPU Kabupaten Lebak ini. Lalu sekarang kan tahapannya sudah pada proses pendistribusian logistik ya Pak ya. Nah itu apa saja sih yang harus dipersiapkan agar pendistribusian logistik ini dapat berjalan dengan lancar dan aman Pak? Iya, jadi sebelum proses distribusi logistik itu kan seluruh logistik itu harus dikelola dulu oleh KPU Kabupaten Kota ya, di gudang-gudang tempat penyimpanan logistik di seluruh kabupaten kota. Kemudian setelah logistik itu tiba di gudang, kemudian KPU Kabupaten Kota melaksanakan sortir, pelipatan surat suara, kemudian packing gitu ya, itu dari itu. Terus kemudian kalau sudah dinyatakan lengkap semuanya, sudah di packing sesuai dengan standar operation prosedur yang sudah kami tetapkan, kotak logistik harus dimasukkan di dalam plastik ya sebelum dimasukkan ke kotak. Kemudian setelah masuk kotaknya disegel, dikunci gitu ya, alat kabel di situ, kemudian harus diplastikin lagi kan itu kan, biar aman dari cuaca, dari hujan dan sebagainya. Intinya biar aman. Kemudian baru masuk proses pengiriman atau distribusi itu sendiri. Pengirimannya, distribusinya secara berjenjang. KPU Kabupaten Kota kan nggak langsung ke TPS nih, maka mulai kemarin sudah dimulai beberapa kabupaten kota sudah melakukan distribusi, sudah mengirim berjenjang. Karena distribusi ini berjenjang dari KPU Kabupaten Kota ke kecamatan yang nanti diterima PPK. PPK kemudian berikutnya nanti meneruskan mengirim ke desa, ke PPS. Nah, kemudian PPS H-1 harus sudah mengirim ke TPS. Jadi begitu banyak yang terlibat. Itu karena situasi jangkauan kabupaten kota langsung ke TPS kan juga nggak mungkin. Maka harus didistribusikan secara berjenjang dari kabupaten kota ke PPK, PPK ke desa yaitu ke PPS, PPS baru nanti ke TPS. Itu ya proses distribusinya logistik ini, dan selalu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan aparat kepolisian, terus kemudian dukungan-dukungan bagi yang daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang kepulauan. Kami dibantu banyak pihak
seperti daerah-daerah yang medannya sulit ditembus itu kan kita pakai armadanya TNI gitu ya, helikopter. Terus kalau yang daerah kepulauan juga dibantu speedboat, kapal-kapal dari TNI ketika gelombang-gelombang situasi nggak bisa diprediksi gitu ya. Artinya ini distribusi pun juga bagian dari pekerjaan kolosal ya, yang tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri, tapi juga kami bekerja sama dengan banyak pihak. Maka kami juga berterima kasih banyak kepada seluruh pihak lah ya yang membantu kerja-kerja KPU dalam rangka penyelenggaraan pilkada ini, sama persis ketika di pemilu 2024. Terima kasih Bapak, penjelasannya sangat lengkap sekali dan semoga para penonton juga bisa mudah memahaminya ya gitu. Untuk tahapan pilkada serentak tahun 2024 itu kan akan selalu beririsan ya Pak dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Nah, bagaimana cara mensiasati agar tahapan berjalan sesuai jadwal walaupun beririsan dengan tahapan yang lain Pak? Iya, alhamdulillah ya kemarin tahapan pilkada ini kan dimulai sejak per Januari, akhir Januari. Iya. Iya. Dan waktu itu 2024 itu sudah masih tahapannya masih kampanye, karena kan hari H pemilu itu tanggal hari H pemilunya kan Februari, ya maka masih ada tahapan irisan di situ. Maka kami kan membuat skema bahwa untuk rekrutmen penyelenggara pemilu pilkada gitu kan, itu kan setelah bulan Februari ya, setelah bulan Februari. Tetapi kan kami bisa berbagi tugas. Untuk saja tidak ada pilpres putaran kedua, sehingga irisan tahapannya tidak begitu tebal lah begitu ya. Dan alhamdulillah bisa kami handle dengan baik kalau itu soal irisan tahapan antara pemilu dan pilkada. Memang bebannya cukup tinggi 2024 ini ya. Mudah-mudahan nanti lewat revisi undang-undang bisa ada jeda lah ya, tidak numpuk di tahun yang sama. Ini karena beban kami sebagai penyelenggara, apalagi di tingkat nasional, di tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat kabupaten kota lah, konsentrasinya kan double nih, double gitu ya. Iya Bapak, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Nah kan sekarang nih para penonton podcast nih hanya taunya kita akan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 bulan November tahun 2024. Nah tapi itu tuh gimana ya pas nanti di hari H pemilihan pada di TPS itu, KPPS apakah diperbolehkan sebelum memulai pencoblosan menghitung dulu dan mengecek perlengkapan yang mereka terima itu Pak? Begini, jadi sesuai dengan aturan yang ada, pukul 7 itu dibuka, begitu kemudian setelah dibuka secara resmi oleh Ketua KPPS baru dilakukan pembukaan kotak. Iya, jangan dibuka di luar sebelum pembukaan. Begitu, intinya begitu. Dan harus disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir. Terus saksi kan dari saksi paslon nih. Terus kemudian dari pengawas TPS gitu. Jadi tidak boleh dibuka sebelum TPS dibuka juga, dan belum ada kehadiran saksi dan pengawas TPS gitu. Intinya begitu ya. Ini memang harus hati-hati ini. Jangan sampai kotak dibuka di luar sebelum TPS dibuka. Iya, nanti dianggap ilegal. Iya, maka begitu pukul 7 itu dibuka, sudah hadir saksi, sudah hadir pengawas TPS, kan begitu. KPPS juga lengkap, kan begitu. Jadi kan nanti kan disaksikan bersama-sama. Jangan sampai dibuka sendirian, nggak boleh, ya, gitu ya. Intinya gitu. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Semoga para penonton podcast juga dapat menyerap ya ilmu dan apa yang Bapak sharing di sini gitu ya. Semoga pilkada serentak tahun 2024 ini juga berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak Sudrajat. Sama-sama. Teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak siaran podcast KPU Kabupaten Lebak kali ini. Nantikan podcast KPU Kabupaten Lebak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Sadayana orang KTPS Lebak memanggil suara